pertanyaannya, apakah benar Pak SBY ada di balik ini? Ini beredar informasi bahwa ternyata SBY ada di belakang. Apakah benar seperti itu? Pak SBY di balik itu. Ini kata publik. Dan ya. itu tidak perlu dikoordinir, Bang. Enggak, iya itu alami. Demokrat itu sebenarnya terjebak ya. Bang, Demokrat ini artinya SBY dan AHY pasti tahu itu kan? Kan itu tadi hipotesa. Wah, barangkali mungkin Pak SBY ada di balik ini. Itu langkah cerdas seorang wapres yang dari wapres ke wapres belum pernah ada yang melakukan itu kan. Gibran ini seorang pemimpin yang nggak butuh pengakuan. Iya. Ya. Walaupun di media dia tetap tersorot gitu, tapi dia tidak langsung. Dia nggak pernah bawa media kemana-mana lah. Betul. Beda dengan salah satu tokoh yang kebetulan salah satu yang juga ketua partai itu yang kemana-mana bawa media. Dia nyindir soal Fufu Papa nggak perlu tersinggung karena Fufu Papa kan bukan Mas Gibran gitu. Ngapain kita tersinggung? Nah ini Roy Suryo melaporkan juga Bang, selain Demokrat melaporkan 7 orang teman-teman YouTuber dan di luar YouTuber. Polisi juga harus bertanggung jawab terhadap kekisruhan baru bertemunya para pelapor Demokrat dengan Roy Suryo. Pada titik yang sama. Inilah yang namanya murni mengkriminalisasi para pelaku-pelaku media. Murni dikriminalisasi. Betul. Kalau pelaporan terhadap Roy Suryo itu bukan kriminalisasi. Bisa saja kan nanti endingnya kan Roy Suryo bilang, ya udahlah kita draw aja, seri aja. Saya cabut, kalian cabut. Saya rela di penjara. Tapi dengan catatan jangan pernah Roy Suryo itu lolos dari fitnahnya terhadap Pak Jokowi. Nah. Guys, Nusantara Podcast kali ini kembali aku mengundang orang hebat, abangku David Pajung. Siap, perintah Bro Bill ya, kita pasti harus harus siap gerak lah. Ampun. Abang kok kelihatan muda terus ya? Oh iya. Necis. Itu kenapa performa yang memang sejak dulu atau karena pendukung Pak Jokowi? Ya, pertama karena anugerah Tuhan. Masya Allah. Yang kedua ya kita nikmati aja hidup kan. Dalam susah senang harus selalu tampil apa adanya lah. Keren. Tapi aku orang yang termasuk ngefans kalau David Pajung itu tampil di beberapa media. Serius Bang, karena pembahasannya logis. Kemudian pilihan katanya terlihat sangat akademis. Walaupun juga akademis tapi sangat merakyat kalau kita mau lihat di beberapa pernyataan. Abang ini sebenarnya secara akademik gimana? Kuliah atau kemana sebelumnya? Kuliah kan kita kuliah juga kan. Oke. Saya S1 saya dari Universitas Hasanuddin Makassar. Oke. Terus masuk Jakarta. Masuk Jakarta itu juga unplanning lah. Mengikuti garis nasib aja. Karena waktu itu saya aktif di beberapa organisasi kan. Demo-demo 97, 98 bolak-balik. Begitu selesai kuliah lari ke Jakarta ya karena itu demo-demo sebenarnya nginap di DPR kan. Sampai Soeharto turun. Memang jadi aktivis ya. Ya, jadi masuk Jakarta sebenarnya karena dibawa oleh situasi aktivis ketika itu. Masuk Jakarta bermodalkan baju 2-3 lembar kan gitu. Ya, tinggal di sekretariat GMKI di Salemba situ. Oh, lebih sebelumnya memang GMKI. Iya, GMKI, kemudian saya juga di KNPI. Jadi nah, kemudian setelah itu ya lanjut studi S2 saya di UI. Oh, di UI. Jadi saya juga 2 institusi. Terus kemarin ketika debat sama Repli Harun, Repli Harun tanya, doktormu dari mana? Saya bilang, saya nggak doktor, saya cuma S2 doang. Tapi saya tamatan pendidikan Lemhanas yang reguler bukan yang kursus. Produknya bukan sertifikat tapi produknya ijazah. Jadi saya bilang ya silakanlah kita diskusi, kita debat apapun karena ya selain latar belakang pendidikan S1 S2 juga saya banyak sebenarnya sih kita kan ini banyak ditempa di lapangan bersama teman-teman. Tapi kok kayak bunuh karakter begitu ya, langsung nanya lo kuliahnya di mana, pendidikan lo ya karena dia merasa terpojok kan dengan diskusi di beberapa kali ketemu di media TV itu. Dia ya saya pokoknya mungkin karena dia berpikir wah ini selalu merasa inilah dia. Saya bilang saya bukan orang yang basic hukum, tapi kan apa sih yang hari ini yang nggak bisa kita pelajarin dari sebuah perangkat HP doang kan? Iya betul. Ya itu. Apalagi kalau hukum itu kan kita hanya membaca, menginterpretasi. Betul. Makanya ada idiom yang berlaku itu adigium bahwa
ketika 10 orang hukum duduk membahas satu hal bisa 10 interpretasi, 10 persepsi kan? Betul. Itulah hukum. Jadi hukum itu bukan soal benar salah, tapi dibenarkan atau disalahkan terhadap satu poin itu kan itu kan. Dan itu tidak perlu harus kuliah hukum kalau kita mau belajar. Hukum, tetapi dalam konteks legal standing, teman-teman yang punya kuasa hukum, tetapi dalam memahami dua hal. Pertama dari proses perjalanan aktivitas kita, kita bersentuhan dengan semua dinamika hukum kan. Betul. Yang kedua adalah kita juga harus perlu membaca, mendengar. Nah, kita ini kan semua teman-teman aktivis itu kan belajar hukum dari proses aktivitas kehidupan sehari-hari kan sebenarnya itu bagi aku aja Bang, aku S1 itu maaf nih sarjana sosial Islam, S2 aku sosiologi, S3 aku pendidikan, ya kan? Tapi aku tahu hukum karena aku pernah 5 tahun sebagai penyelenggara pemilu, jadi pengawas pemilu. Dipaksa untuk memahami. Mau kan harus belajar hukum. Betul itu. Nah parahnya mereka mentang-mentang sekarang sudah merasa ahli dan kami ini ahli, kami ini, sehingga itu kamilah yang berkapasitas untuk bicara. Saya juga ini mantan anggota KPUD. Nah di KPU di mana kita? Di Makassar, tapi belum nama KPU waktu itu. PPD. Panitia Pemilihan Daerah tahun 99 saya. Karena saya representasi salah satu partai, nggak usah saya sebutin. 99. Awal-awal. Jadi bolak-balik kan waktu itu Jakarta, Makassar, apa segala macam. Begitu Soeharto runtuh, kita kembali lagi ke Makassar kan, bolak-balik. Betul. Mimpin salah satu partai di sana kan. Jadi soal-soal yang kemarin perdebatan soal tuntutan kepada Gibran bahwa kan kita tahu juga aturan semua kan. Saya ini pelaksana pemilihan daerah waktu itu. Betul. Perubahan nomenklatur kan tidak juga. Semua hierarki aturan perundang-undangan itu pasti kita tahu susunan hierarkinya mana yang tertinggi mana dan bagaimana menginterpretasi terhadap aturan undang-undang politik kan. Betul. Kan itu yang dipakai Suban Palal kemarin menuntut Gibran toh. Saya bilang Anda salah, Anda keliru memahami aturan, kacamata kuda. Katanya di dalam aturan ini nggak ada yang dituntut adalah tamatan SMA. Gibran nggak punya nomenklatur lulus SMA apa. Saya bilang itu saja sudah kecelakaan berpikir. Kan gitu. Kemandulan interpretasi, kemandulan intelektual yang saya maksud. Betul. Karena dia itulah. Padahal itu seorang master hukum loh. Mungkin saja dia tahu Bang, cuma kan dia pura-pura nggak tahu. Ini soal pergerakan gitu, soal misinya bukan soal misi benar atau salah, tapi framing itu penting. Itu yang aku maksud tadi bahwa hukum itu bukan soal benar salah. Anda bisa membolak-balikkan. Anda dibenarkan atau Anda disalahkan. Kan itu kan. Itu tinggal kemampuan bagaimana untuk membenarkan itu atau menyalahkan itu. Itu sebenarnya. Bicara soal hukum ini Bang, ini kok tiba-tiba teman-teman dari Demokrat ini melaporkan kawan-kawan YouTuber yang aku nonton YouTuber ini yang kemudian kemarin bicara soal isu Pak SBY gitu kan, isu Demokrat gitu. Ada orang besar. Yes. Tidak ada satupun redaksi yang dalam perspektifku melihat bahwa teman-teman YouTuber ini ingin mengatakan satu-satunya dan sebenar-benarnya SBY dan Demokrat lah yang memainkan. Gitu. Gitu. Bahwa ada kisi-kisi, ada sindir-sindiran, ada framing-framing. Itu tidak kemudian lantas secara 1+1 2 benarlah SBY. Nah, tapi kok dilaporkan? Apa yang Abang lihat dari pandangan hukum kawan-kawan Demokrat ini? Jadi kan gini, semua ini kan selalu saya bilang, baik itu case tuntutan atau menuduh memfitnah Jokowi punya ijazah palsu, menuntut Gibran, semua kan ini muaranya satu muara yaitu politik. Politik. Dengan segala macam improvisasi menuju muara itu. Nah, jadi kalau kembali ke pertanyaan Bro Bill tadi soal gimana sih Demokrat melakukan langkah itu, pertama karena memang nuansanya kan itu politik kan. Sangat politis. Namanya politik, partai politik main dengan segala macam momentum yang ada. Nah, tetapi mereka ini bagi saya itu sebuah kecelakaan langkah. Saya bisa mengatakan itu kecelakaan langka. Jadi kalau selama ini teman-teman di sana, termasuk mungkin dulu-dulu Pak SBY, ini menurut pandangan publik bukan saya. Saya hanya menyampaikan ulang, menurut pandangan publik dan interpretasi publik bahwa Pak SBY itu selalu dengan gaya flying victim. Bukan selalu itu banyak pendapat. Nah,
selalu menginterpretasi atau menempatkan diri sebagai korban, ya kan, untuk menarik simpati. Nah, kalau dulu ya mungkin di awal-awal beliau sukses memainkan gaya seperti itu. Tetapi hari ini dengan kecerdasan masyarakat yang makin progresif, betul. Kemudian didukung oleh semua teknologi, ya. Jadi dan termasuk dibandingkan dengan ada presiden yang habis-habisan tidak pernah kemudian melaporkan atau itu mengeluh. Antitesa dari gaya itu kan. Betul. Jadi antitesa dari gaya itu orang makin terbuka, bisa membandingkan semua pola gaya dan figur karakter kepemimpinan kan. Katakanlah ya udahlah kita nggak usah bicara Soekarno, misalnya dari apa ini, dari Pak Harto. Ke Gus Dur ya, Habibie, Gus Dur, Mega, SBY sampai Jokowi. Itu kan masyarakat mendapat referensi yang beragam kan, lalu kemudian menyatakan bahwa rupanya kepemimpinan yang valid, yang begitu baik dan dibutuhkan Republik Indonesia itu adalah ada di Jokowi, kan gitu kan. Nah, saya bilang tadi langkah teman-teman di Demokrat ini bagi saya pertama itu langkah yang keliru ya, pertama. Yang kedua, di dalam alam demokrasi seperti ini, teman-teman medsos, teman-teman YouTubers ya, para influencer ini kan melakukan melakukan hal yang terkait dengan passion mereka, passion teman-teman ya. Sebagai YouTuber, semua menangkap fenomena-fenomena yang berkembang lalu ditampilkan. Itu algoritma. Iya, kan itu poinnya. Betul. Dan itu kalau di dalam akademis itu namanya hipotesa. Ya, hipotesa itu adalah dugaan awal. Tidak menjudge seperti Roy Suryo itu kan menjudge. Bang, izin. Palsu. Oke, izin terkait itu. Aku bahas bukan soal Pak SBY, tapi ketika aku bicara soal ijazah, ada puluhan bahkan ratusan komentar. Bang Bil, ini pasti Partai Biru di belakang. Bang Bil, ini ada SBY di belakang. Walaupun aku nggak bahas. Akhirnya ketika kita melihat algoritmanya muncul, SBY. Ya kita tidak menuduh, kita bikin konten lah yang kemudian berdasarkan. Nampaknya ada A, B, C, D. Pendapat publik kan. Emang gitu kan? Itu bisa terjerat hukum kira-kira? Harusnya enggak. Ya, harusnya enggak ya. Karena gini, hukum ini kan harus berdiri di atas data fakta kan, yang valid, bukan berdasarkan asumsi. Kan itu asumsi, itu kan hipotesa. Kan itu tadi hipotesa. Wah, barangkali mungkin Pak SBY ada di balik ini. Misalnya itu yang dari berbagai macam respon dari penonton YouTube Anda atau YouTube teman-teman yang lain. Karena melihat ada Syarif Hasan, melihat Andi Arief, melihat siapa-siapa lagi itu, Bang Beni. Dan itu media kan hanya menampilkan apa adanya. Makanya media juga kan ada disclaimer bahwa ya ini kan kita hanya memfasilitasi. Silakan publik menyampaikan pandangan, pendapat dan respon masing-masing. Itulah yang namanya hipotesa. Hipotesa itu perlu dibuktikan kelak. Betul. Nah, pembuktian ini kan nanti akan pertama ketika putusan sidangnya Roy Suryo CS ya, itu salah satu misalnya Anda clear salah. Itu fitnah. Anda masuk bui. Itu kan itu pembuktian bahwa ijazah Jokowi itu nggak palsu. Lalu kemudian pembuktian kedua, kalau misalnya di balik itu kalau mau langkah lanjut bisa saja kan di proses lanjut si Roy Suryo dan kawan-kawan ini bahwa siapa sih mastermind di balik Anda kan? Ataukah bisa saja Roy CS sendiri nanti menyampaikan itu dalam proses persidangan. Betul. Iya kan? Betul. Kenapa enggak? Betul. Kalau orang terdesak bisa saja misalnya si ini ada di belakang saya, si ini pernah memerintahkan saya, si ini buat semacam apa ini yang dapat hadiah ini apa namanya? Ada hadiah yang dijanjikan oleh kami ketika kami mainkan isu ini kan gitu kan? Kan sudah ada yang menyatakan. Betul. Seperti Egy Sujana begitu memang. Sayembara ya. Sayembara, siapa yang bisa membuktikan katanya ijazah Jokowi palsu maka disiapkan 16 miliar kata Egy Sujana, dan itu viral kan. By the way, Egy Sujana minta maaf ya Bang? Ya udah berangkat ke Solo. udah viral tuh videonya. Ya artinya gini.
itu juga langkah baik. Kan ketika beberapa kali debat dengan Roy Suryo dan CS di media, saya bilang, Mas Roy, udahlah, lu minta maaf. Minta maaf. Itu di luar forum, di luar di dalam bahkan di saat online, lagi live kan, di beberapa media saya bilang, Mas Roy, udahlah, minta maaf aja. Karena indikasi bahwa Anda sudah tersangka kan, sudah tersangka. Tinggal ketukan palu aja. Dan bukti, alat bukti 700 lebih alat bukti kata penyidik ya, kata Polda kan. Kemudian saksi ahlinya 20 lebih, saksi lainnya 122 saksi ya gitu kan. Kan itu semua. Dan itu berbulan-bulan proses penyidikan sampai pada status tersangka. Itu artinya polisi nggak mau kecolongan, penyidik nggak mau kecolongan kan. Jadi validasi, aktualisasi fakta semua itu ada. Nah, saya bilang Pak Jokowi itu orang yang paling bijak ya. Pak Jokowi ini kan sebenarnya hanya mau memberikan pendidikan politik, pendidikan hukum, sekaligus ingin menyatakan bahwa silakan biar hukum yang membuktikan, karena ketika Jokowi sendiri yang ngomong selama ini nggak pernah didengar kan. Bahkan UGM yang menerbitkan ijazah nggak didengar. Bahkan seolah-olah UGM itu sebagai kampus yang ecek-ecek terkesannya ya dari mereka-mereka ini. Bahkan dituduh bahwa mereka ikut bersekongkol dengan Pak Jokowi untuk memuluskan perbuatan pidana. Sekelas UGM yang dinistakan nama baiknya itu kan. UGM siapa sih? Saya bukan alumni UGM, tapi saya sangat bangga sebagai anak Republik ini yang punya kampus. Kita Indonesia punya kampus sekelas UGM kan, kita bangga meskipun kita bukan alumni di situ kan gitu kan. Tetapi mereka-mereka sendiri yang dari situ kok menistakan UGM sendiri, seolah-olah UGM menerbitkan ijazah palsu. Kan itu seolah-olah itu kampus comberan gitu kan. Yang orang kuliah 2-3 minggu bisa dapat ijazah. Kan itu nggak benar. Nah, dan lagi pula buat apa sih kalau mau Pak Jokowi memalsukan ijazah S1-nya? Kalau untuk kepentingan jadi wali kota, ya kan nggak mesti harus ijazah S1, ada ijazah SMA gitu. Wong ada yang presiden saja nggak lulus S1 bisa jadi presiden kan, ada kan? Ada kan gitu. Nah, buat apa? Lagian waktu itu Jokowi, siapa yang kenal Jokowi? Belum. Iya, calon wali kota di Solo. Artinya kekuatan Jokowi apa untuk mengintervensi sekelas UGM untuk mengeluarkan ijazah palsu? Makanya itu kan tanda tanya besar. Kecuali kalau orang bilang Jokowi dalam konteks presiden tiba-tiba mengintervensi, memungkinkan. Tapi kan ketika dia menjadi wali kota Solo, siapa yang kenal Jokowi? Nggak ada. Kecuali pengusaha kayu atau tukang kayu kan. Sesimpel dan sesederhana itu posisi beliau ketika itu. Tapi akhirnya Egy Sujana dan siapa yang satu ya, yang Hari Lubis itu, Damai Hari Lubis itu akhirnya yang kita baca berita, kita lihat di medsos bahwa sudah ke Solo ya. Artinya gini, satu sisi kita justru memberi apresiasi orang-orang yang mau mengakui bahwa dia keliru, dia salah. Atau mungkin karena pernyataannya Roy Suryo yang menegaskan bahwa mereka bukan pakar telematika dan ahli digital forensik serta ahli prediksi seperti Tifa Roy Rismond. Ya, itu kan urusan mereka lah, urusan ini kan. Tetapi poinnya adalah bahwa dalam situasi seperti ini mereka masih punya sedikit kesadaran punya nuraninya bergerak kan gitu. Kita kan manusia ini ya punya dua kan, dua akal sehat sama nurani kita. Ketika akal sehat sudah dibutakan karena situasi, nurani itu masih bergerak baik kan gitu. Mungkin saja ya, ini kan kita juga melihat saja, mungkin saja saudara Egy Sujana dan teman-teman yang lainnya yang minta maaf, yang mau menemui Pak Jokowi untuk minta maaf, itu kan digerakkan oleh nurani bahwa ya mungkin memang kita salah ternyata. Ataukah misalnya setelah polisi menunjukkan ijazah, ini ijazahnya ada loh, kami udah simpan nih. Mereka baru terperangah seperti kata pengacaranya Egy, siapa tuh? Ibu Eli. Ibu Eli kan, oh iya saya bahkan terharu, kata Ibu Eli, saya terharu. Beliau juga yang dampingi ke Solo. Ya, artinya dua hal. Apakah mereka selama ini tertipu, terbohongi juga? Ya, dari kelompok-kelompok utama itu terbohongi. Ataukah yang kedua, mereka selama ini meyakini bahwa nggak ada ijazah itu, begitu lihat ternyata ada. Saya salah, kita salah. Iya betul. Dan Egy Sujana kan setahu saya dulu dia bicaranya soal ijazah SMA-nya Pak Jokowi, bukan ijazah S1. Belakangan baru kemudian karena Rismond mengeluarkan pernyataan tentang ijazahnya Pak Jokowi itu palsu yang UGM dengan segala penelitiannya, ya kan? Akhirnya kemudian ya dimanfaatkan oleh TPUA. Jadi mereka saling memanfaatkan. Iya, saling memanfaatkan. Dan saya selalu bilang kan,
kejahatan-kejahatan fitnah itu selalu mempertemukan dengan orang-orang yang sefrekuensi. Pasti seperti itu. Orang-orang baik, kebenaran, kejujuran itu akan juga dipertemukan dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan kebenaran itu kan. Jadi teman-teman yang selama ini melakukan pembelaan ke Pak Jokowi, bahkan gini sebenarnya, satu yang saya mau sampaikan ke Bro Bill. Teman-teman YouTubers ini kan berdirinya YouTuber ini, termasuk YouTuber Nusantara kan sebenarnya saya tahu persis bukan dalam kaitan untuk membackup Pak Jokowi. Nggak ada sama sekali. Masing-masing sejak awal. Iya, sudah berdiri dalam konteks passion dan memang ingin bermain di dunia media kan. Kan itu sebenarnya poinnya. Tetapi yang saya mau bilang tadi bahwa dipertemukan dalam frekuensi kebaikan, kejujuran, ketulusan untuk memberikan pemberitaan yang berimbang. Betul. Menyatakan kebenaran memberikan keseimbangan bagi publik. Itu yang mempertemukan dengan titik di persimpangan titik dengan teman-teman Jokowi lainnya. Dengan isu-isu kebenaran bahwa Jokowi itu punya ijazah yang benar asli. Kan itu tanpa sengaja, tanpa by design. Itu dipertemukan pada titik itu. Sama juga tadi yang Bro Bill sampaikan bahwa mungkin saja Egy Sujana, Rismond, Tifa, Roy Suryo dipertemukan pada titik kepentingan yang sama pada satu titik tertentu. Iya kan? Betul. Jadi yang selalu saya simpulkan bahwa kebaikan, kebenaran, kejujuran itu akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik yang akan berjuang. Orang jahat juga akan pada sisi lain antitesanya juga seperti itu. Dan itu yang terjadi hari ini. Saya berkali-kali ngomong di beberapa media di TV kok bahwa apa yang kita lihat hari ini, publik disuguhi pada dua antitesa ini sebenarnya itu kan yang menunjukkan sebuah kebenaran dan kepalsuan. Kan itu, silakan publik menilai. Mau dalam hidup dalam kebohongan, itulah yang namanya post-truth. Era pasca kebenaran, di mana kebenaran bisa dibolak-balikan menjadi seolah-olah seolah-olah keburukan, dan sebaliknya keburukan, kebohongan diputar-balikan seolah-olah itu menjadi kebenaran, dan terus direproduksi, diulang-ulang. Maka sasarannya adalah, korbannya adalah orang-orang yang memang tidak terdidik dan orang tidak menggunakan nurani. Masih mending yang tidak terdidik, Bang. Banyak profesor dan juga ahli-ahli justru terkontaminasi itu dengan tidak menggunakan nurani kan. Makanya saya bilang ketika kita dikuasai nafsu dan angkara murka, kebohongan, fitnah, maka intelektualitas dan nalar kita itu akan mandul. Betul. Pasti itu. Nggak ada lagi nilai seorang S3 doktor, profesor ketika dikuasai amarah, kebencian, ketidaksukaan, maka dia akan menanggalkan itu. Atau tanpa disadari itu intelektualnya hilang. Pasti itu, dan sudah kita lihat di berbagai situasi hari ini kan. Media itu melampirkan betapa orang yang profesor, doktor, luar biasa. Ngomongannya udah nggak jelas, sudah ngacau, tanpa data gitu kan. Termasuk teroris ini yang begitu percaya diri dengan. Nah, ini Roy Suryo melaporkan juga, Bang, selain Demokrat melaporkan 7 orang teman-teman YouTuber dan di luar YouTuber. Itu bagi saya itu kan itu sebuah kompensasi untuk pada saatnya orientasinya bisa saja. Ini hipotesa saya juga yang perlu diuji. Bisa saja kan nanti endingnya kan Roy Suryo bilang, ya udahlah kita draw aja, seri aja, saya cabut kalian cabut, misalnya saya cabut tuntutan ya kan. Tapi itu kan kembali ke Roy Suryo CS lah. Ada YouTuber yang bilang begini, gue kalau yang ini salah satu YouTuber, kalau gue yang masuk di betul-betul yang inisial itu namanya adalah gue, dan gue memang terpaksa harus mendekam di penjara. Saya rela, yang penting dia jangan di luar. Nah, kan gitu. Ada yang sampai menaruhkan begitu. Saya rela, yang walaupun saya meyakini saya tidak memfitnah dia, saya hanya kemudian membuat semacam pemberitaan, menganalisa pemberitaan. Kalau kemudian itu pun tetap saya didelik atau dianggap sebagai pelaku tindak pidana, saya rela di penjara. Tapi dengan catatan jangan pernah Roy Suryo itu lolos dari fitnahnya terhadap Pak Jokowi. Nah, ini kan sebenarnya itu kan sebenarnya menggambarkan keyakinan diri bahwa dia ada di posisi benar. Ya, betul. Teman-teman YouTubers itu bicara itu karena dia meyakini bahwa dia ada di posisi benar. Nah, ini juga kita mau menyampaikan masukan sekaligus kritikan kepada semua aparat hukum ya. Ini kan pertama, salah satu dampaknya adalah karena tidak ditahannya para tersangka ini belum ditahannya, masih bebas berkeliaran. Padahal salah satu
dari sekian banyak hal yang dijadikan reasoning alasan untuk menahan tersangka itu adalah selain tidak melarikan diri, juga tidak melakukan mengulang-ulang perbuatan itu kan. Iya, betul. Dan ini kan terus mengulang sesungguhnya. Dan yang ketiga yang parahnya itu kalau di KUHP lama, bukan KUHP, KUHP lama itu pasal 160 soal bisa membelah publik dan bisa menciptakan disharmoni, konflik. Betul. Ya, dan ini kan sebenarnya sudah mulai akar konfliknya sudah sangat kuat karena para tersangka ini tetap berkeliaran. Betul. Ditambah memenuhi syarat untuk ditahan. Iya, itu yang saya maksud. Hukumnya betul. Kenapa nggak ditahan? Semua persyaratan terpenuhi. Akhirnya kan terus mengulang, terus berbuat ulah. Nah sekarang melapor ke sana kemari tanpa data dan fakta. Dan ini kan menciptakan disharmoni. Pasti. Nah sekarang gini, itu yang saya bilang celakanya adalah partainya Pak SBY juga terjebak di situ. Itu tadi yang saya katakan, itu salah langkah. Ini terjebak sebenarnya. Partai Demokrat itu sebenarnya terjebak ya. Bang, Demokrat ini artinya SBY dan AHY pasti tahu itu kan? Ya kalau namanya pimpinannya kan pasti harusnya seharusnya tahu sebagai pimpinan partai kan, seharusnya nggak mungkin anak buahnya bergerak apa segala macam misalnya DPP melaporkan. Soalnya ini kan yang melapor adalah yang melapor itu adalah DPP yang badan hukumnya ya kan. Nah berarti kan ketua umumnya masa nggak tahu kan, nggak mungkin. Ya pastilah harusnya tahu kan, nggak mungkin jangankan partai ya, lembaga organisasi kecil aja ya untuk melakukan langkah extraordinary atau langkah-langkah yang luar biasa yang apalagi berimplikasi di publik itu kan harus diketahui oleh pimpinan organisasi, minimal ketua dan sekjen dan sekretaris kan. Betul. Minimal. Betul. Ada yang harus melalui di dalam pleno. Kan gitu. Betul. Untuk sebuah langkah-langkah luar biasa apalagi harus sampai pleno. Viral begini kan. Apalagi sampai ini, dan ini saya bilang ini pedang bermata dua ini. Bisa menghajar lawannya, bisa kembali membunuh mereka sendiri. Ya, karena tadi saya katakan, pertama publik sudah tercerahkan, tahu mana benar mana kebohongan. Yang kedua, dalam situasi seperti ini harusnya kalau orang-orang mantan pimpinan negarawan itu harusnya menciptakan harmoni, bukan menciptakan disharmoni. Betul. Nah, dan yang satu, saya juga sudah pernah kita berdialog di salah satu TV dengan juru bicaranya Partai Demokrat. Nah, Diska. Saya bilang gini, ini kurang etis. Kurang etis dalam arti bahwa Demokrat itu kan bagian dari koalisi, bagian dari koalisi Prabowo Gibran. Ya. Itu artinya mau sevisi dengan Pak Prabowo dan Gibran. Nah, sisi-sisi lain dia harus fokus mengerjakan karya-karya besar Asta Cita Prabowo Gibran kan harus dieksekusi oleh semua koalisi, tidak terkecuali Partai Demokrat. Betul. Yang kedua harus menciptakan harmoni, ketenangan, situasi yang kondusif supaya pemerintah bisa bergerak. Siapa pemerintah? Salah satunya adalah AHY, ya sebagai pimpinan Demokrat. Harusnya menciptakan keharmonisan, ketenangan, keteduhan. Betul. Dan AHY adalah menteri, gitu. Menko lagi. Harusnya menciptakan keteduhan, ketenangan di publik supaya bisa pembangunan lancar. Betul. Nah ini kan enggak, ya enggak dalam arti. Kok justru Demokrat melapor? Ini kan membuat kekisruhan politik. Ditambah dengan anak-anak buahnya Demokrat ini banyak yang statementnya selalu kemarin. Jadi gini, saya juga diwawancara. Mereka bilang gimana pendapat Bang David, salah satu media TV kan, terhadap tuduhan bahwa Pak SBY ada di balik ini. Saya bilang itu kan tuduhan publik. Tuduhan publik itu dikanalisasi oleh media sosial, baik di TikTok, Instagram, FB, di grup-grup WhatsApp, di YouTube, dan itu tidak perlu dikoordinir, Bang. Enggak, itu alami. Alami, betul. Itu alami. Saya bilang kalau publik menangkap, menyimpulkan bahwa orang besar di balik itu adalah yang disampaikan media itu karena ada titik-titik yang dijahit oleh publik untuk menyampaikan satu hipotesa ya. Betul. Kesimpulan awal bahwa Pak SBY di balik itu. Ini kata publik. Nah, titik-titiknya apa?
Saya bilang Pak Beni Kaharman, itu kan sinisme di dalam sidang di Senayan, di DPR, ya. Itu sinisme. Ya, ini kan ijazahnya Pak Arsul Sani ini langsung ditunjukkan, nggak seperti yang itu loh. Betul. Itu kan sinisme dan orang tahu siapa yang Anda maksud, ya. Ini kan politik, ya. Nah, satu. Yang kedua, siapa sih Roy Suryo itu? Roy Suryo kan suka tidak suka diakui itu tidak, itu mantan Demokrat, mantan menteri Demokrat, ya. Yang mantan wakil ketua umum di zaman ketua umumnya adalah Pak SBY. Ya. Kemudian Denny Indrayana mengatakan saya turun gunung dari Australia datang untuk membela Roy Suryo. Siapa Denny Indrayana? Ya, itu kan orang Demokrat juga. Apakah hari ini masih kita nggak tahu ya. Tapi kan publik melihat itu, melihat itu loh. Kemudian statement Pak Syarif Hasan bahwa partai kami pernah dibegal oleh Pak Muldoko di zaman pemerintahan Jokowi dan tidak mungkin presiden ketika itu yaitu Jokowi tidak mengetahui. Itu kan itu yang namanya interpretasi publik, Anda menuduh. Sebagaimana Pak SBY waktu pidato ada unsur politik ketika Presiden Jokowi menggerasi Antasari. Iya. Dia langsung menyebut dan ini untuk menjatuhkan saya dan juga keluarga saya. Dan Pak Jokowi nggak bikin tuntutan kok. Ya langsung dituduh gitu. Iya. Kan itu sudah langsung tuduhan. Betul. Bukan lagi asumsi. Bukan asumsi. Dan waktu itu medsos tidak serame-rame apa. Ini langsung perspektifnya beliau gitu. Ya makanya kata saya sebenarnya kan jangan salahkan publik, jangan salahkan pelaku-pelaku media, jangan salahkan media sosial, YouTube, apa segala, Instagram, TikTok. Itu ekspresi, itu ekspresi dalam dunia dan dinamika kebebasan berpendapat, berekspresi. Dan sebenarnya itu tidak menukik menuduh kok. Betul. Tetapi tadi asumsi-asumsi ya. Kemudian tadi menjahit dari pernyataan orang-orang Demokrat ini yang loh kok senada dengan perjuangannya Roy Suryo, senada dengan apa yang Roy Suryo katakan palsu-palsu, itu senada semua. Terus pusat serangannya ke Jokowi semua. Betul. Kan itu pada akhirnya orang menilai bahwa apakah benar bahwa Pak SBY di balik ini? Apakah benar bahwa ternyata Demokrat di balik ini? Kan itu pertanyaan publik sebenarnya. Termasuk si Michael Sinaga yang Sentana TV itu, Bang, ternyata dia pernah calon wakil bupati atau calon bupatinya itu. Ya. Yang diusung oleh Demokrat. Itu semua kan publik itu. Konon Subhan Palal juga. Konon sih. Saya tahu kepastian. Ada foto-foto yang kita lihat juga kan. Ada foto-foto dengan elit-elit Demokrat ketika itu yang sempat viral kan di medsos apa. Jadi itu semua tangkapan publik loh. Tangkapan publik itu nggak bisa dijudge secara hukum ya. Itu fenomena. Bantah saja dengan podcast. Lain kalau dengan Roy Suryo yang mengatakan penelitian sampai buat buku. Buat buku itu kan buku yang bagian dari menyerang toh. Mens rea-nya ada. Mens rea, maksud jahatnya memang clear ada di situ ya. Kemudian actus reus itu perbuatannya real. Perbuatan realnya apa ya? Setiap hari di media tampil 99,9% palsu. Kan itu semua kan. Itu sudah menjas benar-benar. Diperlihatkan yang asli malah semakin yakin palsu. Diperlihatkan oleh statement oleh UGM, KPU, Kementerian Pendidikan, Dignas, semuanya dilawan. Sambil ngopi, Bang ya. Oke. Nah, itu kan sebenarnya beda. Makanya kalau Roy Suryo dilaporkan itu memang clear sudah menuduh, memfitnah kan. Pencemaran. Nah, kalau pola yang dilakukan teman-teman medsos, YouTuber kepada Pak SBY ini kan tidak sangat beda ruang dan konotasi serta mens rea nggak ada di situ. Jadi teman-teman YouTubers, teman-teman medsos ini kan hanya menangkap fenomena-fenomena yang ada, kan gitu kan? Betul. Menangkap dan kemudian menyampaikan itu fenomena-fenomena yang terjadi ini loh, tangkapan publik ini loh. Kan itu bahkan sebenarnya mempresentasikan apa yang berkembang di masyarakat. Nah, lawanlah itu dengan tampilnya orang-orang hukum dari partainya Pak SBY, harusnya tampil bahwa ini loh kami juga punya data, ini nggak gitu, ini nggak apa. Itu justru bagian dari kebebasan berekspresi ya. Dalam dunia digital hari ini itu sah. Dan apa yang dilakukan teman-teman YouTubers itu sebenarnya bagian dari
memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi publik terhadap informasi-informasi itu, bahkan mengkonfirmasi terhadap hipotesa publik. Kan gitu betul. kan? Kan sebelum sampai pada, kalau dalam akademik itu sebelum sampai pada kesimpulan akhir mentok, hipotesa itu harus diuji dengan beberapa data-data, ya, validasi, masukan, kemudian analisis. Jadi ada tesis awal, tesa itulah hipotesa, ya. Kemudian harus ada antitesanya, kemudian disintesa antara hipotesa awal dengan antitesanya menjadi keputusan akhir. Hipotesa itu menjadi sintesa, itulah kesimpulan akhir. Apakah benar? Apa pertanyaannya? Apakah benar Pak SBY ada di balik ini? Itu nanti kesimpulannya masih jauh. Makanya kami YouTubers itu, Bang, sebelum kita memulai, kita selalu bilang, guys, dalam analisa politik saya, atau ada analisis, guys, dugaan saya, atau guys, ini beredar informasi bahwa ternyata SBY ada di belakang. Apakah benar seperti itu? Ayo kita bahas. Itu ada bahasa-bahasa yang sebenarnya ingin menegaskan, kami memastikan bahwa ini belum benar gitu loh. Ini masih proses. Ributan-ributan dulu gitu. Dan biasalah dalam ruang opini publik. Itulah namanya sebenarnya kan antara tadi tesa dengan antitesa itu kan berkembang. Jadi itulah dinamika yang terjadi. Proses antitesa itu proses diskursus, ya. Proses pertemuan ide gagasan, ya. Sintesa pemikiran, sintesa ide itu di situ kan. Ini masih bagian dari proses sintesa. Pembuktiannya nanti banyak, bisa pembuktian secara politik, pembuktian secara sosial, pembuktian variabel misalnya pemilu nanti kan. Kan gitu. Sebenarnya sebuah partai atau seorang pemimpin terpilih itu kan sebagai bagian dari membuktikan bahwa dia benar. Kan misalnya gini, contoh gini. Dulu dikatakan bahwa Gibran itu tidak layak menjadi wapres, ya kan? Itu opini, wajar lah, itu hipotesa yang masih harus diuji. Nah, silakan Anda mengatakan Gibran gak layak, Gibran masih anak-anak, silakan, nggak apa-apa kan? Dan Gibran diam aja, termasuk kita pendukung Gibran, ya kita pembuktiannya nanti kita buktikan hasil lahir. Nah, bukti itu ada di mana? Ada di uji publik. Uji publiknya apa? Di election, hari H pencoblosan. Itulah yang namanya pembuktian akhir. Pembuktian akhir bahwa apakah hipotesa Anda menuduh bahwa Gibran nggak layak, nggak mampu, nggak akan didukung. Apakah Anda benar? Nanti di uji publiknya di pencoblosan ketika Februari yang lalu. Nah, buktinya pada tanggal 14 Februari pencoblosan kan Gibran bersama Prabowo didukung mayoritas anak-anak bangsa di publik ini. 58%. Ya, mayoritas meyakini bahwa Prabowo Gibran itu bisa, Prabowo Gibran itu benar, Prabowo Gibran itu layak. Mengeliminasi pandangan awal, hipotesa awal itu gugur. Termasuk ketika dia sudah dilantik pun ada etos kerja yang dia lakukan. Dia tunjukkan. Luar biasa. Dia tidak bekerja hanya di dalam negeri. Iya, dia bekerja dalam senyap. Jadi Gibran itu bukan orang yang bekerja di depan media. Dia ada di balik media. Beda dengan tokoh-tokoh lain yang senang cuap-cuap depan media kan. Dan dia nggak ada jubir, Bang, ya? Nggak ada jubir karena dia nggak butuh itu. Betul. Dia nggak butuh. Gibran ini seorang pemimpin yang nggak butuh pengakuan. Ya. Walaupun di media dia tetap tersorot gitu, tapi dia tidak langsung. Dia nggak pernah bawa media kemana-mana loh. Beda dengan salah satu tokoh yang kebetulan salah satu yang juga ketua partai itu yang kemana-mana bawa media. Betul. Karena apa? Masih butuh pembuktian, masih butuh pengakuan, dan butuh punya target 2029 kan. Nah, kalau Gibran nothing tulus, ya. Rakyat dukung 2029, ayo. Nggak didukung juga, nggak ada urusan. Dia hanya bekerja terus. Dan kinerja itulah yang selalu kita katakan bahwa hasil itu tidak akan pernah membohongi usaha. Betul. Hasil itu tidak akan pernah mengkhianati usaha. Hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Kan? Dan itu nggak akan mengkhianati keringat. Itulah. Bukan prinsip Gibran, tapi itu yang dilakukan Gibran. Cocok. By the way, masalah Gibran ini dan terkait mensrea, abang lihatnya gimana tuh si Panji itu? Abang sempat lihat itu bagaimana stand up comedy? Ya, itu yang saya bilang. Udah pada wilayah fisik dia hajar. Dia pertama gini, kawan-kawan seperti itu, seperti Panji ini kan sebenarnya harusnya melakoni profesinya secara profesional. Dia kan katanya komika ataukah
orang yang punya passion untuk menghibur masyarakat kan sebenarnya gitu. Komika itu kan sebenarnya orang yang ingin membuat, bahasa pasarnya pelawak lah. Ya, bahasa dulu. Kalau dulu kan istilahnya pelawak. Orang yang ingin membuat orang senang. Membuat publik senang. Tanpa memilih dan memilah. Iya, betul. Nah, Panji sudah tidak bagian dari itu. Dia sudah masuk menjadi politisi yang mencoba bermain di atas komika. Dia memanfaatkan itu komedi untuk agenda politik. Agenda politik jadinya. Jangan salahkan publik menangkap itu. Kan ini tangkapan publik. Wah, ditambah dengan dia memang juga tercatat sebagai juru bicaranya Anies Baswedan. Ya, sangat dekat dengan Anies. Nah, itu jadi nggak bisa dilepas dari hal-hal seperti itu. Jadi itu yang kita bilang, publik harus pandai-pandai melihat dan membaca ketika figur berbicara di depan. Ini dia latar belakangnya siapa, dan memang kan itu sebenarnya nggak mendidik karena gini loh. Saya bilang moralitas seseorang itu dinilai bagaimana dia menghargai adab seseorang itu terlihat bagaimana penghargaan terhadap pemimpin-pemimpin bangsa ini. Gibran yang saat ini adalah wakil presiden, suka nggak suka, minimal kalau Anda nggak suka, Anda jangan menghina, kan gitu. Betul. Dan wakil presidennya dia juga gitu loh, bukan wakil presiden. Setidaknya dia dukung nggak dukung, kita tahu dia dukung Anies waktu itu kan. Nggak ada urusan, tetapi bukan sekarang cuma dukung, masuk sebagai tim juru bicara bahkan. Nah, sebagai orang yang demokratik, sebagai anak-anak bangsa, harusnya ketika selesai pemilihan itu siapapun terpilih ya minimal dia harus menghargai, nggak usah lah hormat. Menghargai artinya lu diam, lu nggak senang sama Prabowo Gibran, nggak masalah kok. Tapi jangan menghina. Kalaupun kan mau gitu mengkritik kan? Silakan, ada kritik yang cerdas. Itu pun terukur. Macam masalah Mas Wapres itu kan yang lapor Mas Wapres, dia cara mengkritiknya menurutku keliru gitu. Dia bilang seharusnya Wapres itu menyelesaikan masalah dulu, ngapain mau peta-petakan masalah. Ukuran untuk menyelesaikan masalah kan ya dari mapping masalah dulu gitu. Iya, mapping masalah, mendengarkan kebutuhan. Itu kan namanya sebenarnya itu bagian dari, kalau yang dilakukan Mas Gibran dalam kapasitas sebagai Wapres itu yang nomor pelaporan itu kan bagian dari belanja masalah sebenarnya. Betul. Setiap jiwa dari 270 juta anak-anak negeri ini bisa menyampaikan masalah di kampungnya, di tempat tinggalnya, yang dihadapi dalam kesehariannya, fenomena pekerjaannya, itu silakan laporin kan. Gaji saya nggak dibayar, itu ranah pemerintah nanti masuk. Oh, di kampung saya nggak ada akses misalnya, hutan di kampung saya habis, ya gitu. Itu kan bisa dilaporkan. Itulah yang namanya belanja masalah seorang Wapres untuk mendengar. Bagaimana mau mengeksekusi kalau walaupun orang sudah tahu apa problem bangsa ini, dia udah bisa memetakan, tapi untuk memvalidasi kan dia butuh memberikan saluran kanalisasi bagi masyarakat, untuk masyarakat justru memperkuat, nih kami ada problem di daerah saya, di kampung saya nih, atau di tempat saya bekerja ini ada masalah. Ada masalah hukum saya hadapi Pak Wapres nih. Itu langkah cerdas seorang Wapres yang dari Wapres ke Wapres belum pernah ada yang melakukan itu kan. Belum pernah deh. Betul. Dan itu bagian dari memanfaatkan teknologi. Dan dulu ketika kampanye bahwa Gibran itu sebagai representasi generasi muda, anak-anak muda ya, dia adalah generasi yang hidup di zaman revolusi industri 4.0 ya, di mana teknologi dunia teknologi, media apa segala macam itu ada di puncak-puncaknya. Di puncaknya, dan Gibran ada bagian dari generasi itu. Sehingga dia harus memanfaatkan teknologi dalam tugas dan kinerjanya, dan itu salah satu dari sekian banyak yang harus dilakukan. Salah satunya adalah membuka pos pengaduan lewat teknologi, WA apa segala macam. Kan jangan disalahin, nggak ada salahnya itu kok. Nah, jadi itu keliru lagi. Jadi seorang komika, seorang komedian sudah salah lagi kan di situ. Baru hajarnya fisik juga. Itu Gibran ngantuk kah? Terus kalau dia cuma bilang begitu masalah ngantuk karena mungkin matanya Gibran agak slow begitu. Ya sudah, sampai di situ aja. Ini dia tambah lagi dengan dia bikin peragaan. Dia bikin gaya-gaya yang itu kan sudah bagian body shaming akhirnya. Body shaming ya, menista fisik seseorang, serangan pribadi, dan itu tidak mendidik. Karena apapun itu, Panji sudah bagian dari tokoh publik, komedian ya, yang setiap hari dipelototin masyarakat di media-media. Makanya harusnya cerdas dan bijak
ketika tampil di publik, memberikan pencerahan pendidikan bagi generasi bangsa ini untuk anak-anak diajar untuk beradab. Jangankan pemimpin kita, orang yang kita nggak kenal aja ketemu di jalan, ya coba bayangin, kalau kita ketemu orang lalu, lu ini ya, leto ya, mata lu gitu ya, kalau nggak ditampar sama orang itu, ya kan? Betul. Apalagi ini pimpinan orang nomor 2 di Republik ini yang harus itu simbol bisa, negara loh. Betul. Gibran boleh saja mendamaikan diri dengan masalah itu. Tetapi dia punya anak, dia punya istri, dia punya mama, dia punya papa, dia punya pendukung. Dan dia punya masyarakat Indonesia. Yes. Suka nggak suka, termasuk yang benci dia pun adalah miliknya rakyat. Jadi Gibran itu hari ini tuh adalah simbol negara. Simbol pemerintah. Yang nggak boleh dinistakan oleh siapapun, orang yang suka atau nggak boleh. Minimal Anda diam. Lain halnya kalau memang dia penjahat ini Gibran, dia koruptor, dia mungkin pelaku maksiat gitu. Ya, itu bisa silakan. Nah, ini dia melaksanakan tugas dengan sangat brilian ya. Dan kalaupun misalnya si Panji mengatakan apakah dia ngantuk ya misalnya, ini kan sebenarnya ejekan aja. Ya mungkin saja kalaupun dia ngantuk karena kecapean. Menyusun dan melaksanakan program yang itu juga untuk kesejahteraannya si Panji ini kan gitu. Bagaimana Anda bisa mencari makan dengan tenang di Republik Indonesia ini kalau situasi nggak kondusif, kalau tidak terfasilitasi dengan teknologi, kalau nggak regulasi juga menopang Anda, kan gitu, kan gitu semua. Itu tanpa disadari loh. Nah, itu. Udah berapa menit ya? Oh 45 masih boleh, masih kencang. Nggak terasa lo ngobrol sama Bang David nih. Ini karena hostnya luar biasa. Ada juga. Karena kita mendapat suntikan. Host Bro Bill ini adalah salah satu host fenomenal yang memang mampu mengorek, memaksa orang untuk yang tadinya pas-pasan itu keluar semua kemampuan orang itu. Kan itu kecerdasan host itu yang politisi memang. Tunggu Bang, tunggu. Sekarang begini, ini kita teman-teman YouTuber dilaporkan sama Roy Suryo dan lain-lain sebagainya. Oke. Pertama soal artis-artis nih ya. Sebelum kita bicara Roy, artis-artis kayak Panji termasuk slang yang nyindir. Slang. Sudahlah, dia nyindir soal Fufu Papa nggak perlu tersinggung karena Fufu Papa kan bukan Mas Gibran gitu. Ngapain kita tersinggung? Nah, oke. Tapi fenomena-fenomena ini muncul. Inilah menurutku ke depan seharusnya teman-teman artis artis musisi atau siapapun mereka yang mau menjadi public figure yang tidak berada di wilayah politik praktis, mending jangan masuk di kerja atau di aroma-aroma politik praktis, isu politik. Bukan tidak boleh, tapi karena begini, kalau Panji dia tidak pernah beririsan dengan Anies Baswedan, orang memaklumi mungkin. Oke, mungkin orang akan marah, tapi ya udah orang akan mengalir gitu. Persoalannya orang sudah mengetahui, jadi sudah sangat tendensius akhirnya seperti itu. Dan by design. Akhirnya demikian, apalagi orang yang mens rea bisa kena itu. Cocok. Memang dia mendoakan lewat judul itu. Apalagi orang yang dia dukung ada hadir juga di acara itu. Nah, ini menurutku perlu Abang nanti tanggapi. Yang kedua soal Roy Suryo nih. Ya kan? Bukan cuma tanggapan, sikap seorang David Pajung yang merupakan pembela Pak Jokowi, bahkan punya komunitas relawan Jokowi Gibran, termasuk Jokowi Prabowo Gibran, untuk tidak hanya menanggapi, untuk bersikap terkait perbuatan Roy dan Demokrat yang melaporkan teman-teman YouTuber yang notabene-nya YouTuber ini adalah bagian dari, bukan secara struktur di kepengurusan relawannya Pak Jokowi, tapi mereka bertemu pada titik mengutip pernyataan David Pajung disampilkan di media, mengutip Ade Armando, mengutip seluruh relawan-relawan Pak Jokowi untuk kemudian mereka publikasi agar mengcounter informasi yang jahat tentang Pak Jokowi. Apa sikap Bara JP? Ya jadi gini, pertama tadi dua hal satu soal Panji. Nah itu memang jadi. Tunggu, by the way masih di Bara JP kan Bang? Ya masih, saya juga masih Bara JP. Saya pimpinan relawan juga di tempat yang lainnya. Jadi gini. Mantap. Soal Panji itu kan tadi saya katakan bahwa profesi sebagai artis atau komika komedian lah seharusnya dalam peran-peran profesionalnya dia harus sebenarnya tampil secara profesional juga. Tetapi kan karena dia sudah masuk di dalam ruang politik praktis, masuk menjadi bagian dari pendukung salah satu calon kandidat kemarin yang kalah. Nah, sebagai seorang yang hidup dari profesionalisme menghibur masyarakat kan harusnya dia kembali pada
rambu-rambu profesionalitas di situ harusnya kan. Betul. Dia harus menampilkan lawakan komedian yang cerdas, yang mendidik publik dalam hal-hal yang bisa diterima secara umum, menjadi kebenaran umum kan. Dan kami pencinta Jokowi Gibran pun senang dengan kehadiran dia. Betul. Harusnya dia menempatkan itu. Nah, ini kan dia terjebak pada politik praktis yang berselancar atau memanfaatkan positioning sebagai profesi komedian kan di situ kan. Itu yang sangat itu sebenarnya bagi saya secara pribadi itu mencederai profesi komedian ya. Mencederai profesi komedian, membuat cacat nilai-nilai profesionalisme di teman-teman komedian yang lain. Bang, Panji itu menyinggung soal NU dan Muhammadiyah loh. Ada aktivis NU Muhammadiyah melaporkan Panji. Ketika Gibran dan juga Jokowi itu termasuk Prabowo disinggung, apakah tidak ada relawan atau pendukungnya Jokowi Gibran relawan untuk ya, bisa jadi itu akan menjadi langkah teman-teman nanti, tapi per hari ini belum ada ya. Per hari ini belum ada karena mungkin teman-teman juga banyak disibukkan dengan situasi kondisi hari ini. Termasuk nggak mau latah-latahan seperti Demokrat lah. Tapi kan kita juga melihat apakah misalnya nanti pada akhirnya Panji menyadari itu ya, ataukah menarik statement itu atau meminta maaf di publik, itu lain cerita. Tapi kita lihat perkembangan ke depan. Kemudian soal Roy Suryo yang kemudian melaporkan teman-teman YouTubers apa segala macam. Apa advokasi teman-teman relawan nih? Jadi pastilah pertama kita mengatakan bahwa itu langkah yang pertama, langkah nggak benar ya, karena sudah salah menginterpretasi ya. Yang dilakukan Roy Suryo itu salah menginterpretasi ya. Kemudian di situ nggak ada mens rea dari teman-teman menyampaikan itu, dan itu bukan tudingan atau fitnah. Karena teman-teman media ini mengumpulkan semua potongan-potongan atau statement atau opini-opini yang berkembang di publik melalui media-media yang ada, lalu kemudian itu disusun sebuah hipotesa ya. Hipotesa itu bukan tudingan tetapi dugaan awal yang perlu pembuktian nanti. Harusnya Mas Roy itu tahu itu. Nah, yang kedua, kalau misalnya ini masih terus, dan itu kan sudah dilaporkan katanya. Sudah dilaporkan. Nah, pastilah teman-teman yang dilaporkan itu nggak akan tinggal diam, karena teman-teman yang melaporkan ini juga akan mengambil langkah pertama melawan itu, karena memang nggak benar, bagi saya itu nggak benar. Yang kedua, ini pada akhirnya akan masuk dalam ranah politik jadinya kan, karena ini yang tadi itu semakin yang diopinikan publik bahwa ada apa dengan Demokrat dan Pak SBY, ini kan opini publik ya. Kemudian terjahit dengan Roy Suryo. Kan itu berarti hipotesa, dugaan-dugaan itu semakin mengarah kepada satu titik kesimpulan kan. Nah, jadi itu semakin mau mengatakan semakin justru bisa membenarkan apa yang hipotesa-hipotesa YouTubers ini bisa jadi. Karena ini chemistry bahwa benar toh, terbukti toh bahwa mereka ini satu panggung, satu kolam, satu isu, satu narasi kan. Bertemunya para pelapor Demokrat dengan Roy Suryo pada titik yang sama. Iya kan? Itu kan justru nanti publik mengatakan wah ini benar ternyata. Dugaan publik itu bisa benar. Nah, itu kan harus disampaikan seperti itu. Yang berikutnya juga kita mau menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa silakan menilai proses ini ya. Inilah yang namanya murni mengkriminalisasi para pelaku-pelaku media. Para YouTubers ya. Pikiran dikriminalisasi. Dikriminalisasi. Justru itu yang murni dikriminalisasi. Kalau pelaporan terhadap Roy Suryo itu bukan kriminalisasi, karena dia sudah menjas. Bahkan ada bukti-bukti dalam bentuk tertulis, bikin buku, menafikan keputusan-keputusan himbauan dari UGM, dari semua lembaga-lembaga negara kan gitu. Dilawan semua. Bahkan keputusan Barreskrim dilawan kan gitu semua. Nah, kalau itu dilapor, itu bukan kriminalisasi. Nah, kalau teman-teman YouTubers dilapor, ini bagian murni kriminalisasi terhadap profesi. Betul. Karena teman-teman YouTubers ini menjahit semua opini-opini yang terjadi di dalam masyarakat lalu disampaikan di YouTube mereka.
Betul. Itu nggak ada kesalahan di situ. Itu begitu dilaporkan secara hukum, lah ini yang real kriminalisasi dan kepolisian harus bijak dalam hal ini. Walaupun sudah menerima laporan itu. Walaupun sudah menerima laporan, tetapi kan nanti bisa misalnya SP3 atau apa kan gitu kan. Nah, tetapi pertanyaan kita justru kepolisian juga harus kembali menyadari kenapa ini terjadi, karena belum ditangkapnya. Lambatnya ditangkap mereka yang sudah status tersangka. Terus berulang melakukan hal-hal yang menciptakan disharmoni, menciptakan isu-isu, terus meneruskan ini yang dulu kita himbau bahwa kepolisian harus segera mengambil langkah. Ya, ini gara-gara polisi kenapa abang bilang begitu? Aku kayaknya analogi gini. Ini ada maling, Bang. Dibiarin lagi. Ditangkap lagi sama warga. Jangan lagi maling ya. 2 kali maling lagi. Ketiga kalinya maling lagi. Rakyat udah bosan, digebukin sama rakyat. Kan biasa lah. Rakyat yang disalahin. Yang digebukin ini lapor ke polisi, aku digebukin. Rakyat yang disalahin. Rakyat yang disalahin. Sama Roy Suryo, udah jelas-jelas salah, udah jelas bermasalah, fitnah-fitnah Pak Jokowi. Ya rakyat ini gebukin dia lewat media sosial gitu. Dia itu panci, dia maling panci kan dia bahasa-bahasa publik gitu. Wah, dia juga anak buahnya SBY, di Hambalang dia begini. Wah, ternyata ijazahnya palsu. Kenapa? Karena KTP-nya beda dengan nama ijazah. Kan gitu keributan. Nah, itu namanya digebukin rame-rame. Lah sekarang dia laporin ini yang gebukin dia. Polisi, lo kapan tangkap dia? Gitu. Padahal dia udah tersangka. Dia udah tersangka gitu. Dan dia juga dulu kan pernah sebagai narapidana dulu kan. Dulu kan artinya residivis akhirnya ini. Artinya catatan-catatan masa lalu itu juga harusnya menjadi pertimbangan kepolisian. Harusnya ya. Betul. Beda kalau orang baru belum pernah ini masih bersih tiba-tiba melakukan kesalahan ya masih diberi ya udahlah dia kita tahu kok. Tapi karena ini kan sudah ada catatan-catatan hitam di masa lalu, kok masih dibiarin. Nah, itu yang maksud saya. Jadi polisi juga harus bertanggung jawab terhadap kekisruhan baru. Ini kekisruhan baru. Kekisruhan baru yang terjadi di publik sementara kekisruhan lama ini belum dieksekusi. Nah, ini nanti akan melahirkan kekisruhan baru terus yang pertama menyita energi publik, bahkan bisa menciptakan chaos horizontal di publik yang juga ini pihak aparat keamanan juga akan juga tertati-tati nanti. Makanya relawan selesaikan. Nggak datangi polisi? Ya kan sudah berkali-kali didatangin kan. Begitu penetapan status tersangka kan relawan Jokowi sudah menghadap tolong ditahan. Enggak juga. Jadi polisi jangan lepas tangan juga. Ada kekisruhan baru. Apalagi salah satu partai politik masuk lagi dalam kekisruhan ini kan. Atau memang di barisan polisi juga. Ya kita nggak tahu lah itu. Karena itu ada menjadi hipotesa baru lagi kan. Kan hipotesa baru lagi. Nah, jadi itulah maksudnya gini, bijak-bijaklah para aparat hukum ini untuk mengambil langkah demi kebaikan bangsa dan negara ini, demi harmonisasi, menciptakan harmoni di publik dan memberi pendidikan hukum ke publik. Yang salah itu ini loh konsekuensinya, yang benar itu ini. Nah, kalau dicampur baur yang salah yang benar dibiarkan terus, ya melahirkan ledakan-ledakan kriminalisasi, ledakan-ledakan disharmoni, bahkan aparat itu harus bertanggung jawab kalau terjadi gesekan di masyarakat loh. Karena itu dibiarkan terus semua ini seolah-olah pembiaran karena sudah berbulan-bulan status tersangka juga nggak jelas hari ini. Abang anggap pembiaran ya? Bagi saya itu pembiaran. Harusnya itu kan harus jadi atensi dong seharusnya. Apalagi Pak Presiden, mantan Presiden yang ke-7. Iya, itu lo bayangkan. Apalagi kalau rakyat biasa yang difitnah seperti itu kan. Sedangkan Jokowi yang difitnah mantan Presiden masih gini-gini aja prosesnya. Apa sih kekuatan seorang Roy Suryo? Makanya jangan salahkan kalau ada orang kuat di balik itu. Siapa orang kuat itu? Itulah yang diinterpretasi oleh publik kan. Bukan diinterpretasi oleh Pak Jokowi, tapi diinterpretasi oleh publik. Publik itu, suara publik itu disuarakan oleh YouTubers. Kan itu. Nah, YouTubers itu hanya menyiapkan kanalnya doang. YouTuber mengambil itu dari pernyataan tidak hanya kalangan di internal publik yang kemudian petunggu Pak Jokowi, termasuk kayak Faisal Assegaf terang-terang bilang SBY. Yang dulunya ada di kelompok sana kan? Ya, yang itu dulunya. Emang sekarang sudah ke kelompok sini atau gimana? Ya, yang penting kan dia udah ribut terus sama Roy Suryo. Kan gitu. Itu artinya bahwa udah pecah kongsi. Artinya gini, itu bagian dari kesadaran nurani. Termasuk yang kemarin tuh, yang ke Solo. Yang ke Solo, sahabat kita Faisal Assegaf itu ada kesadaran nurani bahwa
oh gua udah salah tempat nih. Bahwa gitu. Tetap dia mungkin anti Jokowi dalam konteks tertentu. Ya nggak masalah. Tetapi objektivitas soal ijazah ada. Bahwa kebenaran itu harus dia sampaikan, kesalahan itu harus dia sampaikan, itu menjadi kewajiban seorang yang namanya tadi pertama sebagai anak negeri, yang kedua sebagai orang yang terdidik kan, kan itu harusnya harus menyampaikan itu. Ada pilihan-pilihan yang harus kita berani memutuskan, nggak ada di ruang abu-abu kan. Kalau kita lantang bicara ini karena kita menyadari bahwa kebenaran itu harus kita sampaikan gitu loh. Jadi saya pribadi nggak membenci Roy Suryo, nggak. Tetapi kesalahan yang dilakukan Roy Suryo itu yang saya nggak suka, kesalahan itu. Betul. Tetapi pribadi Roy Suryo sebagai manusia Indonesia itu saya nggak benci dia. Saya itu 2 hari yang lalu bertemu dengan beliau. Saya banyak foto-foto kalau mau diskusi sama dia, sama-sama dia. Ketemu dia, ya Allah, ini sumpah deh. Mas Agri itu langsung peluk dia, bilang, Mas, sampai ini kurus Mas. Kurus dalam arti kasihan fisik, gitu loh. Bukan fisik mengejek ya, tapi ada rasa letih terharu. Sebenarnya. Lihat matanya kan letih menghadapi problem ini. Mas Agri sampai bilang begini, Mas, serius, aku nggak sanggup berlawan sama sampean. Kita bersahabat, kita udah, cuma kayak tertipu juga Mas Agri. Begitu muncul di media ngeyel lagi. Sama-sama forum, waduh dihajar habis-habisan, dibilang cebokers Nusantara lah. Wah. Termul lah. Oke, Bang, 1 jaman ini udah luar biasa, nggak terasa aku ngobrol sama orang hebat. Thank you. Kita selalu siap untuk memberi pencerahan, harus memberikan pendapat kita supaya kebenaran itu harus menjadi bagian dari publik ya. Kebenaran itu harus disuarakan. Dan kesalahan itu harus kita ingatkan. Itu aja poinnya. Luar biasa. David Payung. Siap. Apa tadi yang mau ditutup tadi? Ya, saya bilang teruslah teman-teman YouTubers ini harus terus menyampaikan kebenaran itu, melawan kebatilan dan kebohongan kan itu. Dan itu yang terus Bung Bil perjuangkan terus kan. Amin. Dan kita support itu. Kebenaran itu harus disupport. Meskipun langit akan runtuh kan. Siap. Support dengan cara harus tetap datang di sejak kita menang. Kita siap menunaikan tugas untuk kebaikan bangsa ini. Amin. Kita nikmati dulu kopinya, Bung Bil. Kopi. Tos dulu. Guys, David Payung dengan segala pikirannya. Saya Bang Bil. Dadah. Makasih.